Barakatul Fatihah. Ini perempuan gak ada semua di mana nih? Biasanya kan jam 10 kan udah pada kesini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi daraini amin. Qala berkata siapa Habibun Najar, ya laita qaumi seandainya kaum saya ya'lamuna itu mengetahui siapa qaumi bima dengan apa ghafaroli mengampuni li kepadaku siapa Rabbi Tuhanku wa ja'alani dan menjadikan siapa Rabb ni akan saya minal mukramina akan orang-orang yang dimuliakan. Tamani mengharapkan siapa Habibun Najar bi ayalama dengan hendak mengetahui siapa akan hendak memberi tahu siapa Habib kaumahu akan kaumnya Habib bi ayyi sababin dengan mana-mana sebab ghafara mengampuni siapa Allah Ta'ala lahu kepada Habibun Najar wa akramahu dan memuliakan siapa Allah hu akan Habibun Najar liyurghubu supaya mencintai siapa kaum liyarghubu supaya mencintai siapa kaum fi dinil islami dalam agama Islam. Falama kutila dan ketika dibunuh siapa Habibun Najar Habibun Najar ghadaba maka murka siapa Allah Ta'ala alaihim atas kaum wa'ajjala dan mencepatkan siapa Allah lahum kepada kaum an-nuqmata akan an-nuqmata akan bencana nikmah ya, kalau nikmah kenikmatan, kalau nikmat itu bencana pakai qaf. Wa amarallahu dan memerintahkan siapa Allah Jabraila akan malaikat Jibril alaihissalam ayyuhlikahum akan hendak merusak siapa Allah hum akan Habibun Najar hum akan kaum. Faja'a maka datang siapa Jabrail bi amrillahi dengan perintahnya Allah Ta'ala ila babil madinati kepada pintu Madinah wa akhadha dan memegang siapa Jabrail masra'aihi akan kedua sisinya babil Madinah wa harraka dan menggerakkan atau menggoyangkan siapa malak al-Madinata akan Madinah wasoha dan menjerit siapa Jabrail soihatan dengan jeritan azimatan yang keras atau yang agung famatu maka mati siapa kaum jami'an halnya semuanya wama anzalna dan tidak menurunkan siapa kita wama anzalna dan tidak menurunkan siapa kita ala qaumihi atas kaumnya Habib mim ba'dihi setelah Habib min jundin dari bala tentara minas samai dari langit wama kunna dan tidak ada siapa kita mungzilina itu menurunkan
Aywama anzalna, yakni tidak menurunkan siapa kita, ala qaumi Habib, atas kaumnya Habibun Najjar. Ba'da mautihi, setelah matinya Habibun Najjar, junudan akan bala tentara. Minas samai, dari langit, liyuhliku, supaya menghancurkan siapa junud qaumahu, akan kaumnya Habib. Ma kunna, tidak ada siapa kita, naf'alu, itu mengerjakan siapa kita, hadzal amro, akan perkara ini, fi ahlakihim, dalam kerusakan atau kehancurannya kaum. Karena ada apa ahlak, aisaru, itu lebih mudah, indana, menurut kita, mimma, dari perkara, yadzunnuna, yang menyangka siapa kaum. Summa bayana, kemudian menjelaskan siapa Allah sababa ahlakihim, akan sebab kehancurannya kaum. Faqala, kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala, iya kanat, apabila ada apa soyha, illa soyhatan, itu kecuali hanya satu jeritan, wahidatan, yang satu, faidahum, maka karena bermula kaum, faidahum, maka karena bermula kaum, khamiduna, itu meninggal siapa kaum. Yani berkehendak siapa musonif, soha, menjerit siapa Jibril, bi amrina, dengan perintahnya kita, perintahnya Allah maksudnya. Soyhatan, dengan satu kali jeritan. Famatu, maka mati siapa kaum, jami'an, halnya semuanya. Hadhihi uqubatuhum, bermula hukumannya kaum, fid dunya, di dalam dunia. Ya hasrotan, sengsara siapa saya, aduh sengsara siapa saya, mengeluh. Alal ibadi, atas hamba. Qala berkata siapa Ikrimah, ya hasartahum, menyesal siapa kaum, ala anfusihim, atas dirinya kaum. Al hasratu, bermula hasroh, syiddatun, nada mati, itu sangat menyesal. Wafihi, dan itu tetap dalam ayat ya hasratan alal ibad, qaulani, bermula dua pendapat. Ahaduhuma, bermula salah satunya kaulani, yaqulu, itu berfirman siapa Allah Ta'ala, ya hasratan, aduh menyesal, wa nadamatan, yakni menyesal. Ini taukid. Ka'annahu, seperti halnya sesungguhnya ibad, alal ibad, di atas hamba. Ka'annahu, seperti halnya kelakuan, alal ibad, di atas hamba, yaumal kiamati, di hari kiamat. Hina la yu'minu, ketika tidak beriman siapa ibad, birrusuli, dengan utusan-utusan. Wasani, bermula yang kedua, wasani hima, bermula yang keduanya, kaulani. Annahu, sesungguhnya ya hasrotan, qaulul halikina, itu ucapannya yang menghancurkan, orang-orang yang menghancurkan atau orang-orang yang menghukum. Waqala, dan berkata siapa Abu Aliyah, lima, kepada perkara ayana, yang nyata apa ahlul madinati, penduduk Madinah, al-adaba, akan siksaan. Qalu, berkata siapa mereka ahlu Madinah, ya hasrotan, sangat menyesal, alal ibadi, atas hamba, yakni bermaksud siapa musannif ar-rusula, akan utusan-utusan as-salasata, yang tiga. Haitsu lam yu'minu, ketika tidak mau beriman siapa ahlul Madinah, hum akan ibad, hum akan rusul. Fatamannau, maka mengharapkan siapa
ahlul Madinah al-imana akan iman, hatta lam yanfi'hum sehingga tidak mendapatkan manfaat, sehingga tidak bermanfaat imanhum akan ahlul Madinah. Wakila dan dikatakan al-arabu, bermula Arab, takulu berkata siapa Arab, ya hasrotan wahai sangat menyesal siapa saya, ya ajaba wahai heran, ala tariqil mubalaghati dengan jalan sangat, wa nadamati dan menyesal indahum di sisi Arab, wa bimakna tanbih dengan makna mengingatkan. Summa bayana kemudian menjelaskan siapa Allah Ta'ala sababa hasrati akan sebab menyesal, wanada mati dan menyesal, yakni menyesal. Faqala kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala ma ya'tihim tidak datang him akan kaum atau ahlul Madinah siapa man seseorang mir rusulin dari rasul ila kanu kecuali ada siapa ahlul Madinah yastahziuna itu menghina siapa ahlul Madinah, ma amanu tidak beriman siapa ahlul Madinah bihi dengan rasul, bal kanu bahkan ada siapa ahlul Madinah minal mustahziina itu dari sebagian orang-orang yang mencela alaihi atas rasul, wayang damuna dan menyesal siapa alladzina atau ahlul Madinah yaumal kiamati di hari kiamat, walakin lam yang fahum tetapi tidak bermanfaat hum akan ahlul Madinah an-nadmu penyesalan. Alam yarau apakah tidak melihat siapa ahlul Madinah kum akan kalian ahlakna yang menghancurkan siapa kita, qoblahum yang tetap sebelum ahlul Madinah, minal kuruni nyatanya dari masa ke masa, yakni berkehendak siapa musonif akan firman-Nya Allah, alam yukhbir apakah tidak mengabarkan siapa Allah ahlul Makkah akan penduduk Mekah, wal kurunu bermula masa, ahlu kulli usrin itu setiap penghuni setiap masa, samu dinamakan siapa ahlu kulli usrin liiktironihim karena bersamaannya kullu usrin fil wujudi di dalam wujudnya, annahum sesungguhnya tilkal qurun ai tilkal quruni yakni demikian itu masa, ilaihim kepada ahlul Makkah la yarji'una tidak kembali siapa ahlul Makkah, ila dunia kepada dunia, afala ya'tabirun apakah tidak mengambil contoh siapa ahlu minuhu dari kurun, wa in kullun dan apabila bermula setiap sesuatu lama dari perkara jami'an, jami'un bermula seluruhnya, ladaina bagi kami muhdharuna itu didatangkan siapa kalian semuanya, aywama kullun yakni tidak bermula setiap sesuatu illa jami'un itu kecuali bermula seluruhnya, ladaina menjaga siapa kita, muhdharuna itu orang-orang yang didatangkan atau dihadirkan. Wa idza quri'ta dan ketika membaca siapa kamu, bitakhfifi dengan membaca ringan, takunu maka ada apaan lafad an bimakna qad dengan maknanya qad, yakni berkehendak siapa musannif akan firman-Nya Allah, in kullun apabila bermula setiap sesuatu, in kullu makhlukin apabila bermula setiap makhluk, yujma'u itu dikumpulkan siapa makhluk, yaumal qiyamati di hari kiamat, fi hadratina dalam sisi kami, wa nujazihi dan memberikan kasih atau mengkasihi siapa kami hi akan makhluk,
ala amalihi atas amalnya makhluk in khairon, apabila amalnya itu baik, fa khairun maka balasannya baik. Wa in syarron, dan apabila amalnya jelek, fa syarron maka balasannya jelek. Kama qala, seperti halnya telah bersabda siapa Nabi, ma min ahadin, tidak dari seseorang, illa kecuali wabi kalami robbihi, dan dengan kalamnya Tuhannya Ahad, yaumal kiamati, di hari kiamat, walaisa, dan tidak ada bainahu, di antaranya Ahad, wa bainallahi, dan di antaranya Allah. Apa tarjamani, dua terjemahan atau dua arti. Fayanzuru, maka melihat apa zalika, demikian itu, zalikal abdu, demikian itu hamba, yaminan, di sisi kanan, washimalan, dan di sisi kiri. Fala yara, maka tidak melihat siapa zalikal abdu, ilama, kecuali perkara kodima, yang telah terdahulu apa abdu, min amalihi, dari amalnya abdu. Wa yanzuru, dan melihat siapa abdu, tilqa wajhihi, di depan wajahnya abdu, fala yara, maka tidak melihat siapa abdu, illa naro, kecuali api atau neraka. Fa fi dzalikal waqti, maka dalam demikian itu waktu, yus'alu, ditanyakan atau ditanyai siapa abdu, an khamsati asya'a, dari 5 perkara. Al awalu, bermula yang pertama, yus'alu, itu ditanyai siapa, minhu, dari abdu, fima, di mana atau untuk apa, afambata, menghabiskan siapa kamu, umroka, akan umur kamu. Wasani, bermula yang kedua, fima, untuk apa, ablaita, menghabiskan siapa kamu, syababaka, akan sifat muda kamu. Wasalisu, bermula yang ketiga, min aina, itu di mana, iktasabta, yang bekerja siapa kamu, malaka, akan harta kamu. Warabi'u, bermula yang keempat, fi ayyi syai'in, dari mana-mana sesuatu, sorofta, menggunakan siapa engkau, sorofta, menggunakan siapa engkau, hu, akan mal. Wal khamisu, bermula yang kelima, ma amilta, ma, akan apa, amilta, yang mengerjakan siapa kamu, bima, dengan perkara, alimta, yang mengetahui siapa kamu. Wa fi hadisin, dan dalam hadis akhara yang lain, qala, bersabda alaihi salam, awaluma, bermula awalnya perkara, yas'alu, yang bertanya siapa al-abdu, hamba. Yus'alu, ya, yus'alu, yang ditanya siapa al-abdu, hamba. Yaumal kiamati, di hari kiamat, anin naimi, itu dari surga naim. Yuqalu, dikatakan, alam musahhi, apakah tidak merasakan siapa saya, jismaka, akan jisim saya, jisim kamu. Alam musahhi, apakah tidak menyehatkan siapa saya, gitu. Jismaka, akan jisim kamu. Alam nurawika, apakah tidak mempercepat saya, akan kamu, bilma'i, atau memberikan siapa saya, akan kamu, bilma'i, dengan air, al-baridi, yang dingin. Warwa, dan meriwayatkan siapa, anna syaikha Abil Hasan, karena ada siapa syekh, ya'izu, itu memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, siapa Hasan, an-nasa, akan manusia, yauman, di suatu hari. Waqala, dan berkata siapa syekh, fi wa'dhihi, dalam nasihatnya syekh, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yas'alu, itu meminta siapa Allah, yas'alu, itu menanyai siapa Allah, al-ibadah, akan hamba-hamba. Yaumal kiamati, di hari kiamat, an asya'in, dari beberapa sesuatu. Wakana, dan ada siapa shibli, yumarro, itu lewat siapa shibli, bibabil masjidi, di sisi pintu masjid. Wa yasma'u, dan mendengarkan siapa shibli, wa'adhu syaikhi, akan nasihat orang tuanya. Fayaqafa, maka berhenti siapa shibli, indal babi, di sisi pintu.
Wa qala dan berkata siapa Syibli li syekhi kepada syekh, la tukhawif, jangan menyamarkan siapa kamu annasa akan manusia, kasiron dengan banyak, li annallaha ta'ala karena sesungguhnya Allah ta'ala la yas'alu itu tidak menanyai siapa Allah ibadahu akan hambanya Allah illa an syai'aini kecuali dari dua sesuatu. Fayaqulu kemudian berfirman siapa Allah, ya abdi wahai hambaku, ana bermula saya kuntu itu ada siapa saya ma'aka itu tetap berserta kamu, wa anta bermula kamu tamanna itu mengharapkan siapa kamu kunta yang ada siapa kamu. Falama sami'a dan ketika mendengar siapa Abul Hasan hadzal kalami akan ucapan ini, hadzal kalama akan ucapan ini, minasyibli dari Syibli, waqafa kemudian berhenti siapa Hasan fi saririhi dalam tempat tidurnya Syibli Hasan, watoro dan terbang apa akluhu akalnya Hasan, falama afaqo dan kemudian ketika ingat siapa Hasan, qala berkata siapa Hasan, ya Syibli wahai Syibli, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala yas'alu itu bertanya siapa Allah, menanyai siapa Allah, min ibadihi dari hambanya Allah, ashalu yang lebih mudah min hadza daripada ini, wa yaqulu dan berfirman siapa Allah, ya abdi wahai Tuhanku, tidak ada gharraka tidak ada yang membujuk apa maka akan kamu, birabbikal karim birabbika dengan Tuhanmu al karimi yang mulia, hatta asaita sehingga maksiat siapa kamu, amri akan perintahku, waruwiya dan diriwayatkan lima kepada perkara kurita yang dibaca hadhil ayatu inilah ayat. Qala berkata siapa Ali radhiyallahu anhu, ma gharrani tidak membujuk nih kepadaku birobi dengan Tuhanku siapa al ajhali yang lebih bodoh daripadaku. Wa qala dan berkata siapa Fadil bin Iyad rahimallahu taala, lau sa'alani apabila bertanya nih kepadaku siapa Robbi Tuhanku, ma gharraka tidak terbujuk siapa akan kamu apa aqulu ucapan saya, gharrani membujuk nih akan saya apa satruka menutup-nutupimu. Wa qala dan berkata siapa Abu Bakrin Al-Waraq rahimallahu taala, lau sa'alani apabila bertanya nih kepadaku siapa Robbi Tuhanku, agharraka apakah akan terbujuk siapa saya akan kamu, aqulu maka berkata siapa Syekh atau Abu Bakar, gharrani membujuk nih akan saya apa karomuka kemuliaanmu, fatarji maka kembalilah kamu ila ro'si hadzal kalami atas ujung atau inti pembahasan kalam ini, wal ayati dan ayat, walima dan karena perkara kana yang ada apal kufaru orang-orang kafir, la yakuruna tidak memakai siapa kufar biwahdaniyatillahi dengan keesaannya Allah ta'ala. Qala panas banget ya. Nah, Habibun Najjar yang kemarin, jadi ada yang mengatakan kaul pertama itu setelah Rasul, ketiga Rasul itu, jadi ada yang mengatakan kaumnya menjadi iman dan menjadi pengikutnya tiga Rasul itu, tapi juga ada yang mengatakan bahwa tidak beriman seluruh kaumnya. Kenapa setelah hidupnya anaknya raja itu dimatikanlah lagi? Sehingga apa? Sehingga mereka itu disiksa. Nah, ketika mereka dibunuh, akhirnya malaikat Jibril itu datang dan apa? Satu teriakan seluruh kota itu meninggal semuanya. Tapi ada riwayat yang lain, setelah
setelah 3 rasul itu diikat dan akan dibunuh, datanglah yang namanya Habibun Najjar. Dan Habibun Najjar itu membela ketiga rasul itu. Nah, 3 rasul itu Habibun Najjar itu membela 3 rasul itu. Akhirnya ketika membela, apa? Kaumnya ngomong, lah kamu mah ikut agamanya mereka. Kamu itu telah mengingkari agama orang-orang tua kalian. Malah kamu itu malah ngikutin agama ketiga rasul ini. Terus apa? Habibun Najjar ngomong apa? Apakah saya mau mengingkari? Tidak mau menyembah kepada Tuhan yang telah menciptakanku? Itu cerita-cerita kemarin. Terus apa? Ketika seperti itu, Habibun Najjar pun ditangkap, dibawa ke pasar dan akan dibunuh di situ. Baru setelah itu apa? Sinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil hajar. Ini cerita kemarinnya. Terus apa? Ketika Habibun Najjar udah mau dilempar, ada suara dari atas, suara malaikat yang memanggil. Memanggil siapa? Habibun Najjar. Nah, ketika Habibun Najjar itu mengangkat kepalanya, melihat pintu surga itu udah dibuka sama malaikat. Itu Habibun Najjar. Sambil ngomong gini, ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaum saya itu mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui kenikmatan surga yang saya lihat sekarang. Sayangnya apa? Kaum itu nggak tahu, nggak ada yang lihat. Jadi waktu mau dilempari, dia ngelihat langit ke atas. Ketika ngelihat langit ke atas, melihat pintu surga dibuka, baru Habibun Najjar ngomong apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku tahu kenikmatan surga, pasti tidak mau mengingkarinya. Ya enggak? Iya. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan apa Tuhanku mengampuni saya, wa ja'alani, dan menjadikan saya sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya. Baru mau meninggal aja udah disambut dengan surga. Makanya di sini tamani habibu bi ayyalama qaumahu bi ayyi sababin. Makanya apa? Habibun Najjar itu sangat berharap dari manapun caranya, bagaimanapun caranya, kapan itu waktunya. Habibun Najjar itu selalu berharap. Berharap untuk apa? Berharap mereka pun mendapat ampunan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengharap mereka itu tahu apa yang Habibun Najjar sekarang lihat. Waktu mau meninggal itu dia ngelihat. Berharap. Kalau para wali itu kayak gitu. Ya tolong ya, jangan ngobrol mulu ya. Para wali itu kayak gitu, para wali. Ketika dia merasakan kenikmatan, akan rasa nikmatnya iman, dia itu berharap orang lain pun merasakan kenikmatannya iman. Walaupun dalam kitab Minahus Sanih itu ada istilah uzlah. Uzlah itu apa? Menyendirikan, bersendiri, menyepikan diri, menjauhi dari keramaian. Itu harus, tapi tidak selalu untuk uzlah. Kenapa? Ketika wali itu merasa nikmat, adanya nikmat ibadah, itu dia juga ingin umat-umat Nabi Muhammad SAW juga merasakannya. Ketika wali itu merasakan surga, wali juga ingin umatnya Nabi Muhammad itu semuanya merasakan surga. Itu para wali kayak gitu. Sampai Habib Lutfi itu pernah ngomong gini. Saya rela masuk surga terakhir, asalkan dengan syarat saya menyaksikan seluruh umat Muhammad masuk surga semuanya.
Nggak ngomong saya masuk dulu terus apa megangin. Biasanya kan kiai-kiai kayak gitu kan. Ntar kamu pegangan Habib ini ntar ikut masuk surga ya. Kalau Habib Lutfi enggak. Habib Lutfi apa? Saya senang, bangga melihat saya rela masuk surga paling terakhir asalkan melihat seluruh umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Nggak mikirin diri sendiri. Itu para wali itu kayak gitu. Ya, mungkin kalau kalian tahu Habib Lutfi, kalau nggak tahu ya cari tahu. Habib Lutfi Pekalongan. Bi ayyi sababin ghafarallahu taala lahu wa akramahu. Bagaimanapun caranya, sebabnya Allah itu mau mengampuninya. Waliyarghabu fi dinil Islam, dan bagaimanapun caranya mereka itu akan mencintai agama Islam, mau masuk ke dalam agama Islam. Falamma qutila Habib. Nah setelah itu Habibun Najjar dilempar pakai batu sama siapa? Sama orang-orang yang ada di situ. Dilempar terus sampai mati. Qutila Habib. Habib itu sampai terbunuh. Berapa? Ghadaballahu ta'ala alaihim. Allah itu murka. Ya kalau pendapat pertama itu dari 3 rasul itu telah meninggal langsung Allah itu mengutus malaikat Jibril. Tapi yang pendapat selanjutnya ada suatu ulama yang berpendapat bahwa malaikat Jibril Allah murka itu setelah Habibun Najjar dibunuh juga. Setelah Habibun Najjar dibunuh, baru apa? Allah murka dan mempercepat siksaannya, mempercepat bencananya, mempercepat hukumannya. Dengan apa? Wa amrullah Jibril, menyuruh Jibril turun dari langit. Jibril suruh turun dari langit. Nah ketika turun dari langit, memegang 2 pintunya Madinah. Jadi setiap Madinah kan ada batasnya. Ada yang batasnya pakai rumah, ada yang batasnya itu pakai gapura. Ininya per daerah itu pasti ada yang namanya batas, ya enggak? Nah kemudian para malaikat Jibril itu langsung duduk, langsung berdiri di mana? Di depan pintu masuknya, dan dipegang tuh pintu masuknya, digoyang. Satu daerah gempa. Karena apa? Karena goyangannya malaikat Jibril. Semuanya terbalik, semuanya terbirit-birit, lari-lari. Setelah itu gimana? Malaikat Jibril menjerit, satu jeritan mati semuanya. Wasoha soihatan azimatan famatu jami'an. Satu jeritan, satu dengungan, semuanya mati. Serem gak tuh? Serem. Zamannya Nabi Muhammad pernah gak malaikat Jibril itu marah? Pernah. Waktu melihat Nabi Muhammad dilemparin pakai kotoran, dilemparin pakai batu, kemudian pulang sampai ke rumah, Allah itu marah, kemudian nyuruh malaikat Jibril turun. Ketika malaikat Jibril turun itu tanya sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, seandainya kamu memperbolehkan saya untuk membalik kedua gunung ini, niscaya sekarang saya akan balik kedua gunung ini." Tapi kata Nabi Muhammad apa? Sesungguhnya mereka itu orang yang tidak tahu, dan seandainya mereka kafir, saya mengharapkan anak keturunannya untuk masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad pun sama. Kebiasaannya wali-walinya Allah itu tidak pernah mencaci. Tidak pernah mencaci dan memaki walaupun dia disakiti. Makanya marahnya Nabi itu berbeda dengan marahnya kita. Marahnya Nabi itu karena Allah, bencinya Nabi itu karena Allah, cintanya Nabi itu karena Allah. Ketika Allah menyuruh untuk benci, ya benci. Ketika Allah nyuruh marah, ya marah. Kalau Allah nyuruhnya untuk gembira, senang, ya senang. Bukan karena syahwat pribadinya. Sehingga sahabat Ali itu pernah kayak gini, sahabat Ali.
pernah mau motong karena orang nyuri, dia ngeludahin sama Sobat Ali. Sobat Ali gak jadi motong. Kenapa? Karena dia takut menghukum seseorang itu, takut karena kemarahan dirinya, bukan karena menegakkan syariat agama Islam. Itu Sobat Ali. Makanya Sobat Ali, Sobat Umar itu terkenal paling karomahnya paling gede. Ya di antaranya itu. Ceritanya karomahnya Sobat Umar, tahu kan kalian? Sungai Nil itu pernah kering. Jadi perbatasan kekuasaannya Sobat Umar itu sampai Sungai Nil. Sungai Nil itu pernah kering, sehingga apa? Di situ itu warganya pada ngadu sama Sobat Umar sebagai khalifah. Ya khalifah, di sini tuh udah kekeringan, minum itu susah gitu. Akhirnya sang khalifah itu tanya, kenapa ini kayak gini? Ya soalnya semenjak Islam itu datang, itu diharamkan untuk melakukan kurban. Sedangkan air ini itu mengalir, itu biasanya apa? Sungai ini meminta kurban. Kurbannya apa? Perempuan yang masih perawan. Akhirnya apa? Sahabat Umar cuman minta apa? Cuman minta kertas. Udah kertas ini. Kertas terus ditulis itu kertas. Kamu mengalir karena Allah apa karena seorang wanita? Kalau kamu cuman mengalir karena seorang wanita, kamu akan siap berhadapan dengan saya, Umar Al-Faruq. Udah lempar. Sorenya ngalir. Sorenya ngalir. Itu sahabat Umar. Sahabat Ali gimana? Sahabat Ali itu pernah menghukum orang. Jadi sahabat Ali itu pernah kerjaannya itu ngukumin orang, algojo lah ibarat kata gitu. Ada seseorang yang mencuri, itu datang ke sahabat Ali minta dihukum. Nah ketika dihukum, tangannya dipotong. Ketika dipotong, ternyata dia bertobat, dengan sungguh-sungguh bertobat, dan dia justru berterima kasih sama sahabat Ali. Akhirnya apa? Tangannya suruh diambil lagi, ditempelin, nyambung lagi itu tangan. Itu sahabat Ali. Jadi dikira karomah itu bukan buat para wali doang, para sahabat pun itu udah banyak karomahnya. Cuman kita jarang ada yang tahu cerita-cerita para sahabat. Nah, makanya kalian ntar baca kitabnya. Enak udah bisa baca sendiri itu ada enaknya nggak usah. Terus apa? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama wa ma kunna munzilin. Dan saya tidak akan menurunkan atas kaumnya Habib setelah meninggalnya Habib tentara dari langit. Seperti apa? Seperti halnya selain kaumnya Habib ini maksudnya. Liyuliku qaumahu ma kunna naf'alu hadzal amra fi ahlakihim kana aisaru indana mimma yadhunnuna tsumma bayanallahu ta'ala sababa ahlakihim. Nah, setelah itu itu untuk menunjukkan setelah meninggalnya Habib, Allah menurunkan bencana, menurunkan para malaikat. Untuk apa? Untuk menurunkan bencana, untuk menunjukkan bahwa sangat mudah Allah menghancurkan satu kaum. Itu Allah itu pengen nunjukin. Ini yang maksiat siap besok dibunuh. Bukan dibunuh, diturunkan azab, siksaan. Itu apa? Sebagai sejarah, sebagai pituah. Pituah itu apa? Pengingat untuk kita. Kenapa? Umatnya Nabi Muhammad itu selalu ditunggu. Ditunggu untuk apa? Untuk tobatnya.
Suruh Allah itu cuman Allah itu menyuruh kita itu lihat kaum-kaum yang terdahulu gimana menerima siksaan, gimana menerima azab. Itu cuman suruh lihat itu doang. Allah itu selalu menunggu taubatnya kita, cuman kitanya aja yang nggak tahu diri. Gimana kan? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Maka cukup hanya dengan satu tiupan semuanya akan mati. Makanya apa? Ya hasratan alal ibad. Makanya apa? Wahai sangat menyesal atas hamba-hambaku yang apa? Yang tidak mau beriman. Mereka akan meninggal bertemu dengan Allah dengan keadaan menyesal. Kenapa saya itu tidak mau beriman? Ketika datangnya Rasul yang 3 itu, kenapa saya tidak mau beriman? Ketika Habibun Najjar ngomong kayak gini, kenapa saya itu tidak mau beriman? Kayak kita umpamanya udah dinasehatin, terus biar belajar, ternyata nggak mau belajar. Kalian menyesalnya ketika kapan? Ketika kalian itu tua. Maksudnya tua itu nggak tua banget. Seenggak-enggaknya ketika kalian dibutuhkan, ketika kalian membutuhkan untuk bisa membaca kitab, umpamanya kenyataannya kalian nggak bisa membaca, mesti ada menyesal. Kenapa yang kemarin-kemarin itu seharusnya saya belajar nggak belajar? Kalau menyampaikan materinya salah, coba. Yang dosa itu bukan kamu doang, tapi seluruh murid-muridnya itu menjadi dosa jariyah untuk kalian sendiri. Belajar itu ya dari sekarang. Apalagi ntar ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah jelas itu. Udah ya, udah jam 11, doa-doa.